Tapi yang tadi sih kayak, wah kok wangi ya? Apa itu? Sempet tanya, rekaman mana? Tiba-tiba mendekati ke area ini, kita mencium bau sesuatu. Ghost Rider, akhirnya yang kalian minta, kapan nih motoran lagi, kapan motoran lagi? Akhirnya kita bisa motoran, walaupun Bandung masih agak hujan, tapi akhirnya kita bisa keluar malam-malam, jalan-jalan malam-malam lagi pakai motor sambil ngobrol pastinya. Saya tidak mungkin sendirian jalan-jalan keliling kota Bandung karena buat saya udah biasa. Jadi saya akan ngajak tamu spesial yang sudah jauh-jauh datang dari Bali. Kalian pasti sudah tidak asing lagi. Nyoman Paul. Hai. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Tapi di apa ya? Versi yang berbeda ya. Versi yang berbeda. Kemarin mah udah jalan-jalan udah. Iya. Sekarang kita ngobrol di motor ke tempat yang asik-asik lagi. Dan jujur ini salah satu wishlist Paul, motoran di Bandung. Wah, saya sudah bisa mewujudkan salah satu wishlistnya Paul. Thank you banyak. Untuk motoran di Bandung ya? Iya dong, harus. Tapi mohon maaf, saya tidak akan membawa kamu ke tempat-tempat yang keren-keren. Terus kemana nih? Saya akan membawa kamu ke tempat yang spooky. Oke, pokoknya Paul ngikutin Om aja dah. Gas ya? Gas ya? Oke. Oke, let's go! Gas ya? Oke Paul, kita akhirnya bisa motoran bareng setelah kemarin ketemu. Terus kapan nih motoran? Akhirnya kita bisa motoran malam hari ini. Iya. Paul mau bilang thank you banyak Kak udah ngajak Paul motoran di Bandung malam-malam. Walaupun belum dikasih tahu mau kemana. Tapi salah satu wishlist bisa motoran di Bandung. Yes, akhirnya kejadian. By the way, tapi lagi ke Bandung nih, lagi ada kegiatan atau emang main aja? Kesininya maksudnya? Di Bandung ini ada kegiatan atau ada main atau ngapain? Oke. Hari ini kebetulan baru nyampenya tadi pagi. Oke. Terus karena habis rilis album. Oke, rilis Ya. album baru ya? Terus ke Bandung sekalian promoin album. Oke. Tadi sempat promo radio. Terus tadi sempat juga manggung. Oke. Terus ternyata sekarang motoran. Terus nge-podcast bareng sama Angga ini. Seru banget, padahal hari Seru ini banget. kegiatan Paul cukup padat dari pagi. Tadi ada Iya. kegiatan macam-macam dan thank you banget loh udah mau diajak motoran malam hari Paul, ini. terima kasih ini. Bener, seneng banget. By the way, yang kamu keluarin baru ini berarti album ya? Album. Spill dong album ini yang baru keluar ini kamu kasih nama apa dan seperti apa album ini yang kamu keluar ini? Iya, albumnya keluar tuh kemarin 16 Mei 2025. Oke, Judul albumnya Luap. siap, luap. Judul albumnya Luap. Sebenarnya kenapa Luap? Kalau dibalik kan jadinya Paul. Oh, oke. Iya. Sesimpel itu ya? Iya. Terus di album ada 8 lagu. Oh. Ya berbagai macam mood-moodnya, ada yang lambat, ada yang upbeat. Tapi nggak Oke. jauh beda sama single-single yang udah keluar kemarin. Oke. Jadi luap itu sesimpel ngebalikin nama aja dari Paul jadi Iya. luap. Iya. Terus kalau difilosofikan kan juga bisa jadi kayak luapan isi hati, luapan isi pikiran. Sedap, Gitu. sedap. Dari beberapa lagu yang kamu keluarin di album ini, yang menurut kamu paling berkesan pasti semuanya punya cerita sendiri-sendiri kan? Pastinya. Cuma di salah satu lagu yang ada di album ini, menurut kamu yang mana sih yang gitu? Kalau lagu pribadi sih, mungkin kalau motoran gini, enaknya kalau di Bandung malam-malam dengerin judulnya Penjara. Oke, Penjara. Judulnya Penjara, lagunya rada-rada senja,
Oke. Tapi moodnya dapet sih kalau motoran malam-malam kayak gini. Oke. Iya. Ini sering terjadi sama pemotor ya? Iya. Maksudnya gini, Paul. Kenapa tuh? Orang motoran mau malam, mau siang, sendirian tuh sering banget pasti lagi seneng lagu apa, bersenandung sambil nyanyi di motor ya kan? Bener. Kalian pernah lihat Paul motoran sambil nyanyi atau nyanyi di motor? Kita dengerin sedikit aja sekarang. Oke. Ini biasanya aku lakuin ini di Bali sih biasanya. Oke. Karena kalau Bali kan juga sebagian besar kan pakai motor ya. Oke. Terus kalau kemana-mana juga lebih seru naik motor. Oke. Ya udah ntar aku coba nyanyi ya. Ini nyanyi kayak gini nih. Oke. Maaf bila ku mulai ragu, sadar akan pentingnya waktu. Akan tumbuh hutan, tapi percayalah sayang, ku hanya ingin kau tahu dunia. Asik banget. Hey, Ini seru nggak banget, akan kalian seru dapat. banget. Ini seru banget. Aduh, nggak bisa, Ini nggak akan kalian dapat di channel lain karena Paul pasti belum pernah nge-record nyanyi di atas motor, dan hari ini Paul nyanyi di atas motor. Kenapa? Iya, baru kali ini kan. Di channel lain Paul nggak pernah nyanyi di atas motor Iya, kan? baru ini. Oke, Paul, kalau di Ghost Rider ini sebenarnya kita ngobrol sambil motoran. Cuman kalau di Ghost Rider biasanya yang diceritain itu seputar mitos, Oke. mistis, dan perhantu-hantuan. Wow. Termasuk hari ini kita akan mendatangi sebuah pemakaman. Berarti kita bakal ke pemakaman. Yes, ada satu pemakaman di Bandung yang sudah ada sejak lama. Oke. Di mana pemakaman ini sebenarnya diisi tidak hanya pribumi atau lokal. Dulu sempat ada beberapa pemakaman dari orang-orang Belanda saat menjajah yang dikebumikan di Bandung. Oke. Asalnya tempatnya random di mana-mana, akhirnya dikumpulkan dan pindah ke pemakaman yang akan kita datengin. Ini kayaknya seru ya. Soalnya kan sejarahnya ada. Ya, oke. Terus Oke, itu daerah mana? Itu di daerah Krasia, belum saya kasih tahu dulu deh. Oke, nanti kita ke sana ya berarti ya. Ini Seru nih. kalau sekarang kita di daerah Dago. Dago ya. Nah, Tapi itu beneran maksudnya pemakaman bekas tentara ataupun maksudnya Enggak. zaman penjajahan atau gimana? nggak melulu orang Belanda yang jadi tentara saat itu, karena di Bandung banyak juga orang Belanda yang jadi pengusaha, Oke. terus arsitek, banyaklah orang-orang Belanda yang tinggal di Bandung dan meninggal di Bandung, dan makamnya ada di sana. Kita akan datang. Kalau orang Bandung pasti tahu, oh iyalah daerah ini pasti namanya. Oh, Nanti gitu akan ya? saya tahu. Seru nih ya. Kalau nggak tahu soalnya. Ini jalan yang cukup hits di Bandung Oke. yang akan kita lewatin ini. Oke. Kamu taunya ini Jalan Insinyur Haji Juanda atau Jalan Dago? Aku fotonya ini Dago. 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 Padahal nama sebenarnya adalah Insinyur Haji Juanda, Oh. nama jalannya. Dan itu sebenarnya ada ceritanya juga, di mana dulu tuh orang Bandung hanya tinggal di sebelah atas Oke. dan perekonomian berjalan di bawah. Oh. Kan ini naik kan? Makanya naik ya. Kalau Oke. secara bahasa, Dago tuh patahan dari kata bahasa Sunda yang awalnya dagoan, Yang artinya? tunggu, saling menunggu. Jadi orang-orang dari atas kalau mau ke bawah, karena di sini dulunya hutan, saling menunggu di daerah sini untuk berbarengan turun ke bawah. Oh. Tapi sampai hari ini disebutnya, orang luar kota pun masih banyak yang taunya ini Jalan Dago. Jalan Dago. Oke. Baru tahu sejarahnya. Seru ya. Nah, kalau lewat jalan-jalan di Bandung terus ngelihat ada satu gerbang kayak yang tadi kita lewati putih itu, Iya. yaitu salah satu termasuk tempat yang sudah berada lama di Bandung. Ya, termasuk Jalan Insinyur Haji Juanda atau Dago ini, Paul. Jadi Oke. ini perbukitan yang ada di Bandung
Aha. Karena awalnya kan Bandung dibuka dari kilometer 0 tuh di alun-alun Bandung tuh. Oke. Awalnya daerah ini masih sepi dan dijadikan sebagai villa awalnya. Oh. Jadi rumah-rumah besar di samping-samping ini masih ada yang orisinil kalau nggak salah di depan tuh. Itu sudah ada sejak zaman Belanda karena memang jadi villa orang-orang Belanda nih kayak gini nih. Tapi Kanan. salah satu yang Paul suka di Bandung, masih banyak gedung-gedung lama yang awet. Terus jadi nuansa vintage-nya masih ada banget. Yes. Nah itu. Karena memang kalau nggak salah di Bandung ada aturan daerah di mana bangunan yang masuk sejarah atau heritage emang harus Iya. dipertahankan kan. Oh gitu. Ada beberapa Bagus yang dong. nggak boleh diganti sama sekali. Keren. Termasuk di depan tuh ada rumah sakit yang sudah ada sejak zaman Belanda dulu. Dan bangunannya masih lama. Si bangunan belakangnya mah sudah berubah karena kebutuhannya banyak iya. pasien, akhirnya jadi gedung yang tinggi kan. Tapi kalau diperhatikan bagian depannya, fasadnya itu masih pakai bangunan yang lama. Kita lewat sekarang. Oke. Kalau tempatnya orang-orang muda di sini nongkrong di mana biasanya? Kalau dulu yang paling hits itu Bandung, di Dago. Oh, Cicago. Paling hits karena di sini tempat nongkrong semua aliran lah ya. Oh, Kalau gitu. dulu, kalau sekarang kayaknya udah terpecah jadi ke banyak tempat. Ini dia. Oh, di sini. Ini kan belakangnya Oh, ini. gedung-gedungnya Oh, iya. udah tinggi-tinggi, tapi secara muka dia nggak rubah. Iya. 1921. 1921. 100 tahun lebih dong. Iya. Iya, ya? 1921. Keren. Kalau zaman AA di mana Mas ya? Zaman AA muda deh. Di mana coba? Anjir. Iya, kalau saya masih kebagian nongkrong di Dago ini. Dago ya? Nah, dulu kalau masuk daerah Dago ini di waktu malam minggu udah macet. Oh, macet. Udah nggak bisa jalan lah mobil. Karena di samping-sampingnya ada kafe-kafe tenda yang ngumpul Iya. anak-anak muda semua. Terus mana Persib juara lagi ya? Ya. Makanya kayak rame-rame kan. Euforianya kerasa nih. Biasanya kalau lagi ada acara Persib, yang paling rame itu di tengah ini nih. Di sini ya? Itu akan jadi senternya. Alright. Ya, oke, Paul, karena balik lagi di Ghost Rider, Alright. ngomongin hantu-hantuan. Oke. Saya pengen tanya dulu hal yang penasaran sih saya sebenarnya. Kamu keturunan bule, Iya. tapi tinggal di Bali. Benar. Secara kepercayaan yang saya tahu, Aha. orang-orang bule itu cuek terhadap hal-hal mistis kan. Iya. Sementara orang Bali sangat menghargai itu. Kamu tuh tipikalnya jadi seperti apa sih? Karena Paul kan tumbuh besar di keluarga Bali ya. Benar. Maksudnya lebih banyak interaksi sama keluarga mama. Oke. Dan kebetulan juga mama dan keluarga besar itu sangat menjunjung tinggi, menghargai Benar. alam semesta ya. Iya, orang Bali begitu banget. Dan Begitu orang banget. Bali kan maksudnya terutama mama, kakek, nenek, mama dan keluarga itu selalu menjunjung tinggi dan percaya akan hukum alam. Begitupun juga Paul. Oke. Makanya kayak mungkin kemarin ya, kan sempet tuh sama AA tuh. Itu mungkin karena Paul mungkin sudah bisa menemukan titik cara berdamai dengan segala mungkin energi ya. Kalau Oke. Tapi kalau Paul tuh kalau namanya energi nggak bisa bohong. Oke. Mungkin papa juga yang ya bener kayak AA bilang mungkin lebih dominan ke cuek. Iya, benar. Tapi papa juga merasakan mana energi yang apa ya bilangnya ya? Energi yang bikin bulu merinding Oke. sama energi yang ya udah biasa-biasa aja. Oke, berarti Dan itu juga di Paul juga gitu. ya, oke. Ah. Berarti saya akan cek tempat yang akan kita kunjungi ini udah dekat Alright. banget. Oke. Menurut Paul energinya seperti apa? Tapi Paul kebayang ini lebih dari yang kemarin. Oke. Ya, mungkin ya.
Jadi yang kita datengin ini adalah satu pemakaman yang sudah sejak lama ada, yang saya bilang tadi. Ini namanya pemakaman Pandu. Oke. Pandu, di mana Pemakaman Bandung. sampai hari ini pun ini tetap berjalan, masih saja banyak ada yang dimakamkan di sini. Oke. Dan ini kita sudah masuk ke pintu gerbangnya. Alright. Bentar lagi kita masuk di depan. Oke. Oke, 3, 2, cukup. Yes, kita udah sampai ke satu tempat ini. Kamu bisa lihat sendiri. Iya. Ini sudah berdiri sejak 1932. Jadi udah hampir ya setahun lah semua. Yes, sudah lama banget. Kelihatan tua gedungnya. Dan entahlah, semesta mendukung kita datang ke sini dengan rintik hujan. Benar. Tapi seru. Seru ya? Seru. Nanti kita bakalan ngobrolin energi yang kamu ceritain tadi. Iya. Di dalam. Berarti kita nanti masak kok. Kita turun yuk. Oke. Oke ya? Oke. Penasaran kan bentuk-bentuknya seperti Iya, apa? penasaran. Oke. Kita turun sekarang ya. Oke. Let's go. Oke, Paul. Kita mulai jalan. Nah, Oke. ini bangunan-bangunan dari pemakaman di sini. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Kalau makam dengan nisan-nisan mah mungkin Iya. buat Paul juga ya dimanapun makam udahlah kayak gini kan. Iya. Nah, yang menarik di bawah tuh ada makam yang udah sejak lama ada dan disebutnya makam laci atau sorolok gitu ya. Oke. Jadi itu nempel ke dinding. Maksudnya? Mayatnya jadi? Nah, dulu konon jenazahnya itu dibalsem, diawetkan, Oke. terus dimasukkan ke dinding. Sampai sekarang masih ada. Masih ada? Dindingnya dengan nisan-nisannya masih ada. Nah, kalau nggak salah, saya pernah baca dan dengar di Bali pun ada satu daerah yang menyimpan jenazah yang dibalsem dan tidak dimakamkan kan? Itu di Desa Trunyan. Yes, itu di Trunyan ya. Itu di Desa Trunyan. Oke. Itu di daerah Kintamani. Jadi kalau mau ke sana tuh sebenarnya harus nyebrang danau dulu. Oke. Iya, jadi di sana tuh biasanya di desa itu sejarahnya kalau nggak salah memang kalau misalnya ada yang udah meninggal, itu cara pemakamannya adalah dengan diawetkan. Tapi sebenarnya katanya di sana tuh ada pohon, tapi Paul nggak tahu namanya pohonnya apa. Cuma pohon itu juga karena wangi, jadi dia tuh membantu mayatnya tuh nggak bau. Iya, itu yang saya dengar. Jadi kalau mayat-mayat yang di sana digeletakin di tanah. Iya, digeletakin aja. Tapi orang datang tuh nggak akan nyium bau sama sekali. Bau mayatnya nggak sama sekali. Itu beneran? Iya, kalau Paul pribadi belum pernah ke sana, tapi kata temen, ya memang begitu, nggak sama sekali nggak ada bau mayatnya. Nah, kalau yang di sini bedanya, memang dimasukin ke dinding, jadi seperti dimasukin laci. Alright. Dan itu posisinya sebelah sini, Paul. Gimana? Nah, itu dia. Paul bisa baca dari nisan-nisan yang ada di sini. Ini tahun-tahunnya juga tahun kelahiran kayaknya ya. Ini sesuatu yang baru banget. Ya kan? Iya. Terus Dan ini agak panjang sampai sana. Sorry, berarti ini nggak satu mayat aja. Ini satu di atas, satu di bawah, kayaknya gitu. Gitu ya. Kalau lihat penjelasan dari sini kan nama, bener-bener. terus tanggal lahir, meninggalnya, rest in peace, Cirebon. ya, yang saya bilang tadi, orang-orang Belanda yang meninggal di daerah sini tidak hanya yang dikebumikan di sini, tidak hanya dari Bandung. Ini termasuk salah satunya.
Iya. Spellnya masih pakai Masih jalan lama. iya. Zaman Cirebon. Cirebon. Mungkin Cirebon ya. Iya mungkin ya. Ini salah satu makam yang menarik, Po. Karena selain bentuknya, kamu bisa lihat sendiri, Iya. ada bangunan kayak zaman-zaman lama dan sebenarnya kalau siang hari dipakai orang untuk foto-foto keren banget. Oh ini. Iya nggak? Oke ya benar Ya kan? sih sebenarnya. Estetik lah dibikin foto-foto, terus bahkan videografer kita foto prawedding di sini. Serius? Keren. Keren, Tapi bagus ini memang banget. dia beda. Emang maksudnya bagus. beda sendiri kan? Iya, di antara yang lain. Iya. Yaudah, kita maju yuk. Oke. Terus. Nah, ini dia. Tahun Paul bingung ya tahunnya apa nih? Penjelasannya lupa, euy. Iya. Kalau nggak salah tahun lahir, tahun meninggal, tahun lahir, tahun meninggal. Kalau nggak salah gitu. Iya tapi iya ya. Yes. Pronobis. Ini kalau kita mau baca-baca dan cari tahu, tulisan-tulisan ini pasti bagus. Di Kalau bawah A sini. tahu maksudnya gini, ini Van Urson tuh family-nya atau gimana? Oke. Van Ursone itu jadi salah satu orang Belanda keturunan Jerman kalau nggak salah, Oke. atau Italia gitu. Jadi keluarga ini tuh datang ke Hindia Belanda saat itu karena belum jadi Indonesia. Mereka salah satu yang menjadi cikal bakal Lembang menjadi pengolah susu. Oke. Sampai saat ini kan Lembang dikenal jadi salah satu tempat yang menghasilkan banyak susu murni ya. dari sapi. Iya, kalau tahu juga. Memang. Nah, itu kalau nggak salah ceritanya dari Van Ursone ini. Oke. Jadi- Jadi satu kayak pencetus Lembang menjadi pusat. Salah satunya. Iya, gitu. Jadi saat itu sudah diketahui Lembang menjadi tempat yang bagus untuk peternakan sapi. Mereka membawa sapi dari luar negeri dan dikembangbiakan di Lembang dan itu berhasil. Karena ternyata sapi-sapinya bisa hidup dan menghasilkan susu yang baik. Di mana susu-susu itu akhirnya diolah, dibawa ke Bandung. Di Bandung tuh ada satu nama tempat namanya Bandung Milk Center. Oke. Bandung Milk Center ini yang mengelola susu-susu dari Lembang dan konon susunya juga bisa dikirim sampai ke luar negeri. Ya, tapi kebayangkan kan di Lembang juga suhunya tuh mungkin mirip sama di Eropa. Ya, cocok, Iya, benar, cocok benar, kan. benar. Terus hawanya juga. Oke. Oke. Nah, ngomongin hawa. Nah, Jadi kita saat masuk ke tempat ini, kalian lihat tadi kita perjalanan dari depan ke sini. iya. Tiba-tiba mendekati ke area ini, kita mencium bau sesuatu. Iya. Dan kita berempat ngerasain itu. Iya benar. Jadi bukan bau dari tanaman ya. Enggak sih tadi. Kan biasanya kalau datang ke satu tempat tuh, bau Iya. melati, Iya. bau Kamboja gitu kan. Atau enggak mungkin sisa dupa mungkin. Karena enggak tahu lah kayak gitu-gitu. Kalau di kita Bali ya. datang ke tempat ini, tadi yang kita rasa adalah bau sesuatu yang biasanya dipakai parfum sama orang tua nggak sih? Orang tua. Iya, Nggak benar tahu sih. parfum atau minyak rambut lama baunya. Iya, tapi iya. Aku Iya kalau nggak sih? aku nyium baunya. Iya kan? Iya kan? Iya, tapi itu jujur. bau yang kalau kita berdekatan sama orang tua gimana sih? Iya. Ada bau yang ini khas itu. Tapi sekarang udah hilang baunya. Ya, Iya, tadi ada. Dan kamu tahu nggak itu apa? Apa itu? Itu apa? Jadi yang tadi kenapa kita mencium bau? Hah? Ada satu sosok lelaki yang umur 70 atau 80 tahun. Dia agak bungkuk. Tadi posisinya berbarengan dengan kita masuk. Terus oke, orang Tionghoa. Oke. Parasnya sangat rapih, dia berpakaian kemeja kotak-kotak. Celananya kain, terus saya rasa baunya dari minyak rambut yang sering dia pakai dulu. Karena tatanan rambutnya rapih banget. Oke.
Masuk. Oh. Itu yang saya rasain ketika masuk tadi dan cium baunya. Iya. Terus sempet tanya rekaman ih. Itu apa? Dia pertanyaan dia, kalian mau kemana sih? Oh. Ya semestinya yang kamu ajarin Iya. ketika datang ke satu tempat ya permisi. Iya. Dan itu iya. yang saya lakukan Iya, tadi. Iya sih, iya sih. Secara energi, berarti gimana tempat ini? Iya tadi aku kan orangnya jujur bias saja ya. Ya, Maksud oke. kalau ada logika ya aku ngomongin. Terus kalau memang ngerasain. Terus tadi itu kuburan apa sih yang Yang di dinding tadi di ya? dinding, terus kayak ya apalah pokoknya gitu. Tapi yang tadi sih kayak wah kok wangi ya. Maksud gua aku nyium bau wanginya, aku nyium. Kuat baunya, Kuat baunya. Dan kita berempat nyium bau itu. Iya. Campers yang tegang. Ini bau apa ya? Makanya ya udahlah, oke. Yang penting kita niat baik sih ke sini. Oke. Iya nggak sih? Sebelum kita udahan karena hujan makin deras, Ah, yang saya lihat selalu orang Bali itu bisa berdampingan dengan mereka dan alam semesta. Apa sih yang biasanya dilakuin sama orang Bali, dan mungkin itu bisa jadi pengingat buat semua yang nonton bahwa di Bali itu sebenarnya kenapa begini supaya ini gitu. Sebenarnya kalau ajaran dari keluarga mama, Oke. itu kita tuh selalu percaya, dan tadi kita ngomongin di jalan tuh hukum alam. Siap. Maksudku kalau kita bisa menghargai alam itu kan luas ya, bukan hanya tentang pepohonan, tentang Air batu. iya, tapi tentang kehidupan kan. Jadi itu luas. Berat ini berat. Paul lagi ngomong berat. Iya, Dengerin. ngomong berat. Jadi tentang kehidupan manusia. Jadi kayak kita selalu percaya ketika kita melakukan kebaikan datang ke kita. Oke. Iya, terus tapi ketika kadang namanya manusia, kadang di bawah alam sadar ataupun dalam sadar pernah membuat sesuatu yang merugikan, itu juga pasti akan datang ke kita sih. Oke. Gitu. Makanya kayak tadi nih, hal kecil yang Paul pelajarin adalah kayak misalnya tadi naik motor tuh, terus parkir, tapi kita parkir di exitnya Oke. kuburan. Ya kayak makanya tadi parkir di sini nih gitu. Nah, ini udah sesuai belum? Udah sesuai belum? Dengan aturan yang ada Ya, belum? gitu. Itu keren Makanya banget. Keren banget. iya, ya, kalau enggak sih kayak itu kan, makanya kayak Keren banget. ya gitulah. Keren Lebih banget, ke- keren. Iya. Ini seru banget. Saya ngobrol sama orang yang looknya bule banget, tapi ngomong soal Bali-nya Iya, keren banget. itu. Dia mengerti bagaimana mempelajari atau menghargai alam. Iya. Alam nggak cuma pepohonan, batu, dan tanah. Alam banyak hal yang harus tetap dihargai. Karena ketika kita baik, akan ada karma baik yang kita terima. Benar. Ketika kita berbuat buruk, ada karma buruk yang akan kita terima. Benar. Terima kasih, itu reportasi saya bersama Nyoman Paul malam hari ini. Yuk, cabut yuk. Cabut ya, udah hujan. Kita cabut ya. Terima kasih sudah menyaksikan malam hari ini. Thank you Makasih banget Paul udah mau Respect. jalan-jalan ya. Ya, makasih banyak. Bye. Thank you. Bye-bye.